Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang berusaha melepas dia dengan ikhlas. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu, Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi nanti hanyalah sebagai referensi untuk hidupmu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Dan semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi kamu. Ya, ini bisa vice versa, bisa maju mundur waktunya, dan jangan begitu baper karena ini energi banyak orang yang hanya ketarik di pembacaan ini. Begitu ya. Baik, ada Knight of Cups, melepas dia, berusaha melepas dia dengan ikhlas. Knight of Cups terbaca kalau bicara soal ketulusan atau kasih sayang. Di sini terbaca kamu tulus, kamu sayang, kamu cinta, dan kamu ingin hidup sama dia gitu loh. Tetapi di Knight of Cups ini terbaca banyak sekali yang sudah kamu lewati bersama dia, dan banyak sekali energi-energi yang membuat kamu itu untuk tidak bisa terus sama dia gitu loh. Knight of Cups, kamu mulai berpikir untuk bagaimana cara melepas dia dengan ikhlas walaupun tidak membenci dia. Jadi di sini terbaca masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan peduli, masih ada perasaan di mana kamu mendoakan dia dengan baik di sini. Ya. Ya. Ada Four of Wands. Di sini terbaca sebagian besar kamu dengan dia adalah kamu yang pernah ada komitmen resmi, atau benar-benar kayak komitmen untuk ingin hidup bersama sampai nanti gitu loh. Atau bahkan di sini sudah ada pernikahan di antara kalian, atau bahkan kalian hampir kerana pernikahan. Ya. Knight of Cups, Four of Wands. Dulu kalian di sini kayak disatukan dengan energi kasih sayang yang saling menerima. Dulu kalian disatukan dengan energi yang bagaimana kalian saling mau mengerti, memahami satu sama lain. Tetapi lambat laun, banyak sekali yang membuat cintamu, cinta dia, ini gak bisa satu lagi. Ya, gak bisa satu lagi. Ada Six of Swords yang reverse. Pernah ada energi luka, dan sampai sekarang terbaca masih ada energi luka. Mungkin kamu dengan dia adalah pasangan yang sudah sering on off, atau kamu dengan dia adalah pasangan yang sudah sering untuk ingin pisah, tetapi perpisahan itu belum benar-benar terjadi secara maksimal. Ya. Tapi di sini walaupun belum terjadi secara maksimal, atau bahkan sudah terjadi secara maksimal, kamu masih sayang sama dia. Kamu masih sering kayak kepikiran dia, kebayang dia. Kemudian kamu masih sering mengingat tentang energi komitmen di antara kalian. Dan di sini terbaca kamu juga potensi besar masih sering stalking, atau bahkan masih sering untuk mendoakan dia yang baik-baik di sini. Luar biasa. Ya. Ada The Fool yang reverse. Kenapa kamu bisa di sini berubah untuk ingin melepaskan dia? Karena memang terbaca di The Fool yang reverse ini, kamu sudah nggak sanggup dengan situasi yang selalu membuat kamu stres, atau dengan situasi yang selalu membuat kamu di sini hampir
tidak bisa mengontrol diri gitu loh. Ya. Di Six of Swords yang reverse dan the full energy, mungkin juga kamu sedang healing dari seseorang yang punya sifat kekanak-kanakan atau punya sifat yang benar-benar di sini kurang dari kata dewasa. Ya. Kamu mulai berpikir bahwa hidupmu bukan untuk main-main. Cinta dan hubunganmu bukan untuk main-main di sini. Ya. Kamu capek dengan kata main-main. Kamu lelah dengan kata main-main. Gitu. Bukan game, bukan permainan. Yang kamu pikirkan adalah di sini komitmen. Ketika komitmen ini sudah sangat retak dan berjalan dengan keperihan, kamu berusaha untuk lebih legowo. Itulah kamu. Kamu membawa cintamu dengan energi ikhlas, tanpa harus menuntut untuk dia nikahin kamu, atau tanpa harus menuntut bahwa kamu harus jadi pasangan hidupnya. Gitulah di sini. Walaupun berat, ya. Ada Two of Wands. Kamu ngerasa bahwa jalan yang kamu pilih sekarang ini adalah jalan yang tepat. Karena di Two of Wands ini kamu memilih energi ketenangan. Dan kamu yakin dengan usahanya kamu untuk bisa benar-benar memilih energi ketenangan, ya dengan cara melepaskan dia, dengan cara merelakan dia, dengan cara tidak berusaha mengganggu hidupnya, ya, atau dengan cara berusaha tidak mengganggu hidupnya. Di sini saya tegaskan Two of Wands. Ada satu yang kamu pilih, walaupun sebenarnya jika di sini dilihat ada energi berat juga ya dari hatimu, dari pikiranmu, dari kondisimu ketika kamu harus melepaskan dia. Karena memang di sini sebagian besar udah ada komitmen, udah ada pernikahan, udah ada kayak semacam keluarga anak, atau bahkan udah ada kayak semacam keturunan yang berusaha untuk kamu jaga. Tapi kamu mikir lagi, mau dibolak-balik kayak apapun, gimana pun ya kesinkronan itu udah sulit untuk dicapai, udah sulit. Kepalanya udah beda gitu lah di sini. Ya, atau bahkan di sini dia udah ada terikat dengan komitmen lain, atau bahkan di sini ya kamu memang sudah ada terikat dengan komitmen lain sehingga kalian sulit untuk bersatu. Gitu. King of Wands yang reverse. Di King of Wands yang reverse, di ujung tebaran ini ya, tebaran pertama, terbaca sekali bahwa kamu masih ada rasa untuk menunggu dia sebenarnya di sini. Kamu masih ada harapan untuk dia berubah. Kamu masih ada positive thinking bahwa keputusan kamu ini adalah keputusan yang mungkin akan membuat dia menyesal di kemudian hari. Karena dipercayai atau tidak, diakui atau tidak, bagi yang ketarik energinya, terbaca kamu sudah melakukan yang terbaik untuk dia. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk hubungan. Dan kamu sudah memberikan cinta terbaikmu ke dia di sini. Six of Swords yang reverse. Tapi lagi-lagi perjalanan tidak bisa diteruskan. The Fool yang reverse. Terlalu banyak ngasih makan ego di dalamnya. Two of Wands. Ini adalah pilihan yang kamu kira terbaik. Ya, walaupun sebenarnya masih ada harapan bahwa dia akan mencari kamu. Begitu. Nah, ketika di tebaran ini cocok untuk kamu ya, resonate untuk kamu, maka yang harus lebih kamu tekankan dalam batinnya kamu adalah kamu boleh untuk stalking dia, tapi kamu tidak boleh untuk menarik jiwa, hati, atau bahkan ragamu ke hidupnya dia lagi. Kecuali kalau kamu memang memberikan kesempatan untuk dia datang kembali. Ya, karena di sini ada energi stalking. Jadi kalau ada energi stalking, masih ada potensi kamu akan labil. Nah, kalau kamu akan labil itu artinya capek gitu loh. Kenapa capek? Karena memang terbaca perjalanan sudah sulit untuk diteruskan.
Dan ini juga terbaca sebelum sekarang ini kalian sudah hampir putus nyambung berkali-kali, bisa enggak tanpa nyawa yang benar-benar sehat gitu loh. Ya, ibaratnya seperti itu. Baik, sekarang saya akan lihat di tebaran yang kedua. Ada Ten of Swords. Wah, terafirmasikan di Knight of Cups dan Ten of Swords yang tegak lurus ini bahwa mentalnya kamu udah bener-bener kayak dipermainkan sekali ya, digenjot sekali di energi hubunganmu sama dia. Karena di sini bisa dikatakan kamu hampir setiap hari tidak bisa hidup secara tenang, kamu hampir setiap hari tidak bisa melakukan aktivitas secara sehat. Karena pikiran kamu itu selalu tertuju ke dia, selalu tertuju ke masalah, selalu tertuju ke hubungan yang udah retak. Gitu. Tapi di sini terbaca, walaupun kamu ngerasa bahwa kamu sudah tidak sehat lagi ya secara lahir dan batin, ibaratnya karena hati kamu sudah sangat ditempa sekali di hubungan ini, kamu tetap berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidupmu dengan persepsi bahwa ketika kamu melakukan perubahan ke hal yang positif, dia akan bisa menghargai dan merubah sikap dia yang tidak baik, atau bahkan bisa membuat hubungan kalian terbaharui gitu loh. Tapi ini sudah kamu lakukan berkali-kali. Dan walaupun sudah kamu lakukan berkali-kali, tetap hasilnya adalah keretakan. Itu yang menjadi alasan dasar kamu sayang sama dia, tapi kamu berusaha untuk melepaskan dia dengan ikhlas. Karena kamu tidak mau cintamu, perasaanmu, mentalmu, hidupmu hanya sebatas permainan yang tidak ada ujungnya. Begitu. Ada Nine of Pentacles yang reverse. Di sini juga ada isu tentang energi uang atau finansial yang mendasari keretakan di hubungan kalian, di komitmen kalian, atau di rumah tangga kalian. Mungkin dia tidak bekerja, atau mungkin di sini memang dia tidak bisa transparan, atau mungkin di sini dia tidak mau membantu bekerja di hubungan dalam konteks uang, atau bahkan memang di sini mungkin dia lalai dalam pekerjaannya dia, dengan tanggung jawabnya dia, mungkin seperti itu. Sebagian besar ada isu seperti itu ya. Atau bahkan di sini mungkin kamu harus melepaskan dia karena kamu tahu ya selama ini ketika kamu ngasih dia uang seberapapun tetap aja terasa kurang gitu loh. Ada energi kayak kerakusan atau keserakahan di dalamnya. Begitu. Ada Two of Cups, Six of Swords yang reverse, dan Two of Cups. Ya, terbaca sekali ya. Di sini masih ada perasaan sayang. Di sini masih ada perasaan cinta yang tersimpan, baik dari pihak kamu yang melepaskan dia ataupun dari pihak dia yang kamu lepaskan. Two of Cups. Masih ada potensi di mana kalian akan bertemu lagi, atau kalian akan rujuk lagi, atau kalian akan saling cari perhatian lagi, saling melempar pesan lagi di sini dalam bentuk WhatsApp atau lain sebagainya. Ya. Dan begini, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu di Two of Cups dan Seven of Swords yang reverse ini, maka lagi-lagi saya harus tegaskan, boleh menjalin silaturahim dengan si dia yang mencoba untuk kamu lepaskan. Tapi ingat juga di sini, kamu harus bisa menguatkan tameng kamu dulu, menguatkan pagar kamu dulu, agar kamu tidak kecemplung dalam kondisi yang toksik dan toksik terus berulang gitu. Tapi kan sekarang keputusan ada di pihak kamu. Apapun keputusan kamu boleh ambil semaunya kamu. Tetapi di sini kamu juga harus garis besarkan di kepalanya kamu garis bawahi juga bahwa kamu harus bisa untuk lebih memikirkan dirimu yang sekarang
kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan kamu yang sekarang dan untuk kedepannya. Maka ketika kamu menggarisbawahi itu, kamu pasti tahu keputusan apa yang harus kamu ambil. Untuk kedepannya ketika dia kembali lagi, ketika dia datang lagi, atau ketika ada bisikan untuk kamu berhasrat pengen hampirin dia gitu loh. Ya. Kemudian ada Five of Pentacles ya. Di sini the Fool yang reverse dan Five of Pentacles terbaca juga ya di sini kuat, dimana kenapa bisa ada energi kamu melepaskan dia dengan ikhlas, karena di sini ada kayak semacam ketidakadilan yang kamu terima. Mungkin sebagian ya ada yang healing dengan seseorang yang sudah punya pasangan resmi, atau seseorang yang sudah punya orang lain lagi di hatinya sehingga dia nggak bisa berlaku adil sama kamu. Five of Pentacles, ada kejampingan, ada kejaglingan yang kamu dapatkan, atau bahkan di sini memang untuk jatah atau bahkan finansial yang kamu dapatkan itu tidak sebanding dengan pengabdianmu atau dengan kamu yang menemani dia selama ini begitu. Ya, the Fool dan Five of Pentacles. Mungkin juga di sini sebagian hubungan kalian retak karena memang di sini salah satu di antara kalian banyak ngabisin duit atau banyak yang kayak tidak bisa untuk diajak sama-sama ke ranah masa depan begitu. Kayak ada tanggung jawab yang terlalaikan gitu. Ada King of Cups yang reverse ya, Two of Wands dan King of Cups yang reverse. Jadi di King of Cups yang reverse ini terbaca memang walaupun perasaanmu sudah dalam dan kamu juga tahu, kamu punya feeling kuat bahwa dia juga masih menyimpan perasaan sama kamu, tetapi itu kayak semakin menguatkan kamu bahwa kamu harus mulai melepaskan dia dari sekarang gitu loh. Karena ketika kamu tunda-tunda itu, perasaan itu akan menjadi iba dan kasihan, dan dia juga akan berusaha untuk mengekang kamu atau bahkan menarik kamu terus-menerus sehingga kamu akan lebih susah untuk melepaskan dia. Begitu. Baik, ada the Tower Moment energi yang reverse. Ya, the Tower Moment ini reverse artinya kepedihan atau kehancuran yang terjadi pada kamu sekarang ini. Itu adalah kepedihan dan kehancuran yang sebenarnya tentang luka itu masih bisa untuk disembuhkan walaupun sangat dalam dan tajam. Ya, karena the Tower Moment yang reverse ini terbaca kamu kayak mulai menyadari tentang nilainya kamu. Kamu mulai menyadari tentang orang-orang yang harus lebih kamu fokuskan ketimbang dia gitu loh. Ya, di sini. Jadi, di tebaran kedua ini mengafirmasikan bahwa sesungguhnya keputusan kamu adalah keputusan yang sangat tepat ketika kamu memang berusaha melepaskan dia dengan ikhlas. Karena memang di tebaran kedua ini terbaca kamu begitu sangat berdarah-darah menjalani hubungan komitmen atau bahkan kebersamaan bersama dia. Sebagian besar di sini ada yang hubungannya LDR, jarak jauh ya, atau bahkan kalian jarang ketemu. Bagi yang LDR di sini tapi kayak berantemnya itu sering gitu loh. Ya, dan itu kayak toxic banget gitu loh di sini. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, kembalilah ke cintamu. Di mana cintamu untuk dirimu sendiri. Kembalilah ke energi kasih sayangmu, di mana kasih sayangmu hanya pantas kamu berikan kepada orang-orang yang menghargai itu. Ya. The Tower Moment energi yang reverse. Two of Cups. Walaupun ada potensi kamu akan balik lagi sama dia, tetapi ketika kamu yakin bahwa kamu bisa membatasi dirimu, maka insya Allah kembalinya dia itu tidak mempengaruhi pikiran kamu. Begitu. Lepaskan, lepaskan, dan lepaskan. Ikhlaskan, ikhlaskan, dan ikhlaskan. Karena ketika kamu bisa mengikhlaskan itu, titik di mana kamu mulai bisa senyum, kamu mulai bisa tertawa, kamu mulai bisa untuk lebih bersyukur, itu akan semakin tumbuh, bermekaran dalam jiwamu. Begitu. Ya. Karena memang di sini terbaca sekali ketika dia kamu lepaskan ya,
dia nggak begitu sangat broken heart, karena ada potensi besar sekarang ini dia sudah ada yang lain, atau bahkan dia sudah ada planning untuk ke yang lain gitu loh. Ya, sembuhkan pikiranmu ya. Di sini saya melihat banyak sekali dari kamu yang terbaca sekali kurang tidur ya. Terkuras pikiran kamu, begitu. Baik, itu dari saya. Tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Semoga bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya.